Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita lanjut pada pembahasan kaidah 4 ya. Kaidah 4 yang berbunyi ad-dararu yuzalu. Ya. Ad-dararu yuzalu, yakni bahaya harus dicegah. Bahaya harus dicegah. Dasar hukum dari kaidah 4 ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, la darara wa la dirar ya, la darara wa la dirar. Artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi dan Daruqutni. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Islam melarang ya, melarang untuk apa? Melarang untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain ya, baik yang menyangkut harta, menyangkut jiwa atau yang lainnya ya. Jadi la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Termasuk misalnya apa? Tindakan balas dendam ini ya. Tindakan balas dendam membahayakan orang lain ya, di mana ya, karena ada balas dendam. Ini nggak boleh dalam Islam ya. Islam tidak mengenal balas dendam. Oke, lanjut. Kaidah ini juga menyangkut masalah muamalah dalam berbagai hukum fikih ya. Misalnya kita dibolehkan ya untuk mengembalikan atau komplain ya terhadap barang yang sudah dibeli karena ada cacat barang yang kita beli ya. Ini termasuk dalam kaidah ad-dararu yuzalu, yaitu mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada cacatnya. Kita boleh komplain kepada penjualnya dan boleh minta tuker yang tidak cacat barangnya. Nah, ini boleh ya. Kalau kita misalnya beli barang di pasar, misalnya di pasar-pasar yang tradisional ya, itu boleh dikomplain ketika barang cacat. Makanya kemudian menjadi perhatian kita semua kalau mau beli barang harus dicek dulu ya. Dicek kualitasnya, dicek barangnya apakah cacat atau tidak sehingga kemudian tidak kemudian menjadi masalah di kemudian ya. Penjual pun juga harus jujur dalam jualannya. Jadi prinsipnya dalam Islam itu baik yang namanya penjual atau pemberi tidak boleh saling merugikan. Tapi harus saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Oke, ini contoh kaidah yang berkaitan dengan masalah ini yaitu ad-dararu yuzalu ya. Oke, lanjut. Nah, penjelasan kaidah ini yang pertama adalah ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah ya. Dan juga ada kaidah maubih lid-darurah yuqaddar biqadriha ya. Maubih ya lid-darurah yuqaddar biqadriha. Apa artinya di sini? Kondisi darurat itu memang membolehkan keharaman ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurah ya. Contohnya apa ya tadi ya, yang sebelum juga dijelaskan masalah rukhsah tadi ya, yaitu masalah kita memakan daging yang haram, daging bangkai atau daging ular atau daging babi ya dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Kalau kita tidak makan itu kita mati ya. Maka di sini jiwa kita lebih harus diutamakan meskipun awalnya haram menjadi halal. Karena apa? Karena darurat ya. Darurat membolehkan memakan yang haram. Karena apa? Demi menyelamatkan jiwa kita atau hidup kita. Tetapi harus diketahui anak sekalian, di sini adalah ma'ubih lid-darurah yuqaddar biqadriha. Ya, kita misalnya makan daging haram ini adalah sekedar makan untuk menyelamatkan hidup kita, nyawa kita. Tidak boleh melebihan kebutuhannya sampai kenyang banget, sampai kalian puas sekali makan daging yang haram itu, tidak seperti itu. Jadi kaidahnya adalah ma'ubih lid-darurah yuqaddar biqadriha. Sekedarnya saja. Sekedar untuk apa? Untuk menyelamatkan
jiwa atau nyawa kita supaya tidak mati, gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian makan yang haram sepuasnya, ya tidak boleh di sini. Jadi dibolehkan darurat ini adalah sekedar makan untuk menyelamatkan nyawa kita. Jelas kira ya? Lanjut. Nah, level kondisi pada kaidah ini ada 5 ya. Kondisi karena darurat tadi ya, seperti darurat tadi yang memakan barang haram dibolehkan dalam kondisi yang sangat darurat. Kondisi yang kedua adalah hajat ya. Kondisi ini tidak boleh menerjang keharaman ya. Ya, dan tidak menyebabkan karena tidak menyebabkan sampai pada kematian ya. Dalam kondisi seperti ini ya di sini kemudian tidak boleh menerjang yang namanya keharaman ya, tetap harus berusaha mencari yang halal karena belum darurat namanya hajat ya. Manfaat itu ya. Nah, di sini ada level manfaat ya, makan misalnya makan makanan yang halal ya, mati bubur ayam, kemudian makan ikan laut dan sebagainya itu boleh manfaat ya. Ada karena perhiasan di sini ya. Jadi sebatas untuk pelengkap misalnya menambahkan nambah sayur, gula batu itu boleh ya. Kemudian fudul, kondisi yang bersifat kekeluasaan ya. Misalnya orang yang hendak berpesta dengan berbagai makanan yang haram. Nah, ini di sini sebenarnya bukan namanya darurat ini ya. Ini justru kalau sampai pada yang haram menjadi haram ya. Oke, lanjut. Kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang nih. Maksudnya pada sini misalnya orang sedang orang tayamum karena sakit, kemudian sakitnya kemudian udah sehat. Ketika sehat tentunya tidak boleh kemudian tayamum lagi, harus dengan berwudu ya karena sakitnya sudah sembuh gitu ya. Kemudian orang yang tayamum tidak ada air, begitu airnya sudah muncul atau sudah ada air, maka kemudian harus berwudu gitu ya. Oke. Orang yang sedang dalam perjalanan kemudian sudah sampai rumah, sudah pulang ke rumah, maka kemudian juga yang awalnya ketika safar boleh mengqashar salat, begitu sampai rumah maka qasornya sudah tidak boleh lagi, harus dilaksanakan dengan salat sempurna. Karena apa? Karena sudah tidak bepergian lagi kalau sampai rumah ya. Oke. Tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian atau tindakan untuk memegang orang lain nih ya. Ini udah jelas saya kira tadi ya tadi. Udah jelas kita dilarang untuk memberikan madarat kepada orang lain. Sebaliknya harus memberi manfaat ya. Oke. Ulama mengunggulkan penolakan mafsadah daripada mengambil maslahah ya. Sebagaimana kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat ya. Ibadah seorang dengan meninggalkan larangan Allah lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintahnya. Jadi di sini maksudnya apa? Ketika kebaikan itu justru memang dikomparasi dengan yang membahayakan itu lebih berat lebih berat bahayanya, maka hendaklah ada pilihan untuk memilih yang menolak menolak yang kerusakannya gitu ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan manfaat ya. Oke. Jadi ini contoh misalnya ya, contoh anak sekalian, contohnya misalnya kita semua ada acara pengajian misalnya ya. Tapi pengajian ini kemudian dalam kondisi sedang COVID sekarang ini ya. Di mana kalau pengajian ini terus diteruskan bisa menimbulkan yang namanya penularan COVID-19. Maka bagaimana? Ya selama masih ada corona, maka pengajiannya itu boleh saja sementara dihentikan. Ya. Termasuk misalnya sholat berjamaah ketika jamaah dengan sholat jamaah kemudian bisa menularkan
COVID semakin menyebar, maka sementara sholat jamaahnya boleh ditunda sampai nanti benar-benar hilang COVID-nya. Ini adalah contoh-contoh real adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Ini yang paling contoh paling gampang itu ya kondisi sekarang ini. Tapi alhamdulillah kan sekarang udah normal ya. Ketika sudah normal, maka sudah bisa lagi kita mengenakan sholat berjamaah, mengadakan pengajian-pengajian. Karena apa? Karena kerusakannya, kemungkinan tertularnya dengan COVID, insya Allah sudah lebih aman ya. Meskipun tetap baru menjaga yang namanya kehati-hatian ya dengan 5M ya. Oke anak sekalian. Jadi demikian untuk penjelasan kaidah 4, insya Allah untuk kaidah 5 nanti akan Bapak lanjutkan pada rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.